Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yanu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngepet lagi apa ya, Mas Yanu? Lagi meneduh. Ngepet. Lagi apa? Menghindari panas ini. Oh iya. Oh, panasnya. Nah, ini lagi anu ya. Apa itu? Lagi lagi ngonsep pohon santigi. Kebetulan bahannya enak ya, Pak ya. Tuh seperti identitas saya ini sukanya kereta kencana atau ada akar sulurnya. Kok ya pas banget gitu, maksudnya dapat pohon kok ada sulurnya gitu ya nggak sengaja. Santigi ada sulurnya. Dapatnya udah kayak gini, dulunya ini tinggi. Terus kemudian ya kayaknya kok enak seperti ini. Kalau untuk menentukan mukanya sih bebas Ya. Dari sini bisa, dari ini juga bisa. Tapi aku lebih sekarang ya lebih dari sini ya Pak Eka. Karena apa, Mas? Karena ini pertama perbedaannya. Di bagian sini itu enak banget akarnya ya. Akarnya enak banget dari sini. Terus letak percabangan juga pas, ujungnya ini juga pas dia di depan. Ya kan? Nanti ini kan kita keringkan di sini tuh buat keringan. Nah, terus kemudian kalau dari sini ini ada akar yang dominan kayak gini. Lah justru yang ini nggak ada akar yang dominan ke sini. Harusnya kalau untuk twin itu biasanya kan ada akar dominan. Loh ini karena ada akar sulurnya. Ya memang seperti itu, ada akar sulurnya. Tapi lebih enaknya karena dari sini juga ini kecil ya toh. Aku dari sini. Akar dominannya itu banyak ya. Dari jadi itu semua hampir rata. Hampir rata. Seperti itu. Ini belajar bonsai sama Mas Yanu. Ini enggak review harga ya kali ini? Enggak. Ini cuma buat teman-teman yang apa ya, mungkin apa namanya itu, pengen tahu cara pembuatannya bonsai. Nah, pengen tahu cara pembuatannya bonsai itu seperti apa sih. Terus kemudian ini nanti kedepannya untuk apa Pak Eka? Kedepannya ini kalau bisa ya buat kontes Pak Eka. Kalau bisa ya, kalau bisa buat kontes. Jadi kita sabar menunggu lah. Kalau yang biasanya yang kita jual yang buat hiasan itu kayak gini langsung kita kawatin, langsung kita potong. Jadi nggak ada pengelosan. Nah bedanya di situ. Kenapa sih pohon-pohon yang kontes itu kok mahal, terus pohon-pohon yang buat hiasan atau souveniran itu kok lebih murah kayak gitu. Ini seperti itu prosesnya. Ya? Iya, kedepannya insya Allah untuk kontes karena titik tumbuhnya itu pas banget. Nah ini saran buat teman-teman kalau mau pilih bahan yang kedepannya untuk kontes, letak percabangan itu pas dulu ya. Seperti itu. Oke ya, nah, masih ada adzan asar. Di skip dulu. Skip dulu. Oke. Nah, jadi sebelum kita kawatin, kita menentukan dulu mana yang mau kita pakai dan yang enggak itu kita buang aja kayak gini contohnya Pak kan. Tuh. Loh, kok langsung langsung didel-del kayak gitu nanti takutnya kok enggak pas Mas. Insya Allah pas ya. Karena nanti ini kan buat keringan ya Pak kan. Ke atas itu buat keringan, kita ambilnya cuma satu saja kayak gini. Nah ini untuk terusan biar dari sini itu ada geraknya. Dari sini itu ada geraknya terus meliuk lagi ke sini kayak gitu. Nah ini mungkin untuk pembantu di bawah. Terus nanti ini juga mungkin dipakai seperti itu. Terus di bagian sini ini kita pakai ini aja. Nah ini kita pakai juga. Kemungkinan ini enggak kita pakai di sini tuh. Nah di situ enggak kita pakai. Sambil nanti kita benerin ininya ya Pak ya. Jadi untuk ini nanti kita kupas lagi. Nanti ini juga kita kecilin dikit lah ya. Seperti itu. Di jin ya? Di jin. Seperti itu. Nah oke, langsung saja ya kita kawatin dulu di bagian sininya. Langsung saja kita ikuti ya, nanti tonton sampai hasilnya ya. Hasilnya nanti maksimalnya gimana. Kalau memang ingin edukasi atau belajar di YouTube-nya Mas Yanu Adi Bonsai Blitar tuh ada kok. Tapi video lama.
Oh, video lama. Itu kan jarang diisi ya. Mungkin cuma video shot kayak gitu. Oh, video shot. Video shot. Jarang apa ya, jarang Upload. jarang mood, jarang ada ini, jarang ada waktu, apa jarang mood atau males orangnya. Nggak tahu. Ya mungkin di TikTok ya. Kalau di TikTok iya. Mas Yani yang aktif sering itu di TikTok dan sama di Galeri Kanaya. Galeri Kanaya. Nah ini Ya, kita ambil. nanti ya episode ya episode berikutnya mungkin ya ada review di sana itu. Banyak Nanti tetap dipantau ya di channelnya Putra Gendera 27. pastinya kita sepilkan barang-barang yang untuk apa ya, sesuai requestannya teman-teman. Kita jujur loh ya, teman-teman ya, kita jujur, bukannya kok kita itu buru cepet jadi cuan terus kemudian barang yang istilahnya buat souveniran itu kita bilang buat kontes. Kadang ada yang seperti itu, kasihan Pak Eka. Kasihan yang beli, kan yang beli kebanyakan itu pemula, belum tahu apa-apa, beli pohon yang sudah cantik, wah di sana murah-murah, nggak ngerti ya ternyata tahapannya masih kurang kayak gitu. Sebenarnya bonsainya diperuntukkan untuk hiasan, itu banyak banget. Itu memang mungkin apa ya, prosesnya belajar pemula itu seperti itu mungkin. Kemungkinan ya. Jadi kalau saya pemula dulu memang ya seperti itu. jadi belajarnya kalau saya kan dari mungkin bahan cangkokan kayak gitu, karena ya mungkin kalau mau beli yang mahal kan tidak kuat ya kalau saya. Tapi kalau teman-teman om-omku semua di sana kalau punya uang belajarnya pakai duit. Apa habis duit banyak, habis uang banyak baru oh ternyata bonsai yang bagus itu seperti ini kayak gitu. Ada dulu belajarnya dari dongkelan. Dari dongkelan ya. Dari dongkelan. Jadi kalau untuk gaya seperti ini kan natural ya. Jadi dari dongkelan belajar ke sini agak kesulitan aku. Kenapa maksudnya? Kan ini natural ya. Natural itu seperti apa ya? Di konsep lah. Ya. Kalau dari dongkel kan ya mengikuti ramane dongkelan. Oh, jadi kita lebih kayak mengikuti maunya pohon. Iya. Kalau seperti ini kan, kalau seperti ini kan beda. Ya sebenarnya sama aja. Samanya gini Pak Eka. Gimana? Kita ndak program dari awal. Beda samanya dari situ. Sama kan dongkelan juga Pak Eka kan juga nggak program dari awal kan. Ini kita juga dapatnya sudah gini. Nah, jadi kita ngikutin maunya ini. Kalau misalkan kita ngikutin selera kita, ini nanti bisa kita potong, kita bikin bunjin ini tok. Nah, seperti itu. Sebenarnya sama sih, hampir-hampir mirip. Cuma ini kalaupun ini dongkelan dari alam, dapat yang kayak gini gede kayak gitu, berarti bahannya yang istimewa. Seperti itu. Sama sih, sama. Ya, maksudnya kan termasuknya kan natural ya. Iya. Kalau untuk ininya, yang ini loh, yang ini kayak kesannya kan bisa dibuat natural ya. Ya ini yang seperti natural loh, saya belum. Oh maksudnya pakemnya? Pakemnya natural loh. Kalau ekspresi kan kayak bebas gitu ya. Iya. Mau dijentit nih, mau di apa nih kan sing ekspresi kayak bebas. Ya sebenarnya kalau kita belajar dari apa ya, dari ini ya semua itu sama sih, sama ya. Sama. Cuma beda gaya. Beda gaya. Mungkin yang seperti ini itu cuma untuk apa ya, untuk mami-mami small kayak gitu. Tapi nanti kedepannya insya Allah akan kita jadikan bagus, nggak hanya sancang aja ya Pak ya. Oke. Dan ini oh ya Mas Yanu, ini nanti kalau teman-teman ada yang WA, Mas Yanu ini santiginya saya boleh apa enggak nih? Kalau ini mungkin ya boleh saja. Boleh saja. Dirayu aja lah. Dirayu. Ya karena gini loh, apa ya, bahan ini bisa jadi istimewa, tapi sabar. Harus sabar karena santiki kan pertumbuhannya juga lama kan. Jadi walaupun nanti pakai tahapan
mungkin nggak bisa tahapan full kayak di Sancang Anting Putri, nggak bisa. Oke. Nggak bisa keker gitu maksudnya Pak Eka. Ya, ya, Jadi ya. cuma apa ya, mungkin tahap berapa kayak gitu. Santigi itu sudah dimaklumi di kontes. Karena kembali lagi ya, dia lama Kalau di tahap pertumbuhannya, itu lama ya. lama pol, Mm-mm. ndak cepet jadi bonsai. Mm-mm. Seperti itu. Oke, pokoknya nanti ya sampai habis nanti gimana jadinya finishingnya ya. Finishingnya nanti gimana diikuti terus sampai habis. Oh ya tadi sampai lupa ya, nggak menanyakan, nggak Menyapa. ya, nggak menyapa sobat-sobat gimana kabarnya ya. Oh ya, ini saya sapa. Gimana sobat-sobat kabarnya? Lama itu nggak nongol di Galeri Kanaya. Ya saya berharap sobat-sobat semuanya dalam keadaan sehat selalu, tetap semangat di bonsai ya, karena bonsai itu tetap tetap Jadi membuat kegiatan kita, positif ya. tetap membuat kita itu semakin fresh ya. Karena di bonsai itu filosofinya itu memperpanjang umur, karena apa? Kita itu melihat yang adem-adem gitu di bonsai. Dan selalu ada penantian. Penantian, bersabar, karena apa? Kesabaran atau gimana pun di bonsai itu menciptakan pribadi kita itu pikiran tuh tenang. Karena apa? Pikiran tenang, ayam itu menghindari penyakit datang. Ya, ini saya berharap sobat-sobat semuanya dalam keadaan sehat selalu, sukses selalu ya. Semoga nanti kalau tetap sehat, rezekinya banyak, bisa bisa membeli di Galeri Kanaya. Kali ini walaupun edukasi, ini juga bisa dibawa ya, bisa dinego dibawa. Siapa tahu nanti Mas Yanu kilap, nanti bisa dilepas, ya nggak apa-apa. Memang saat ini untuk edukasi ya nggak. Oh ya, yang baru menemukan channel Putra Kendede 27, saya mohon untuk supportnya, like, subscribe, dan komen-komen ya. Nanti ada lonceng di tombol untuk mengikuti notifikasi video-video berikutnya. Ini kali ini lagi edukasi, untuk review di edisi berikutnya itu masih banyak ya. Dan sini di banyak yang mungkin penasaran lokasinya kok beda ya. Itu kita sewa ya Pak Eka ya, di situ lokasi kedua ya. Oh iya, sebenarnya di lokasi yang istilahnya pohon-pohon untuk yang kontesan itu di sini tempatnya. Di galeri 1 seperti itu. Di sana itu ada galeri 2, itu tepatnya kan di belakang rumah ya. Seperti itu. Jadi jangan diartikan nanti tuh banyak teman-teman yang ngira itu kalau sini sama sana itu beda. Padahal sama-sama Galeri Kanaya seperti itu. Cuma di sini tempatnya memang mungkin nanti kita akan kita akan buka Galeri Kanaya yang ketiga mungkin ya Pak Eka. Insya Allah ya. Insya Allah nanti kita akan buka Galeri Kanaya yang ketiga. Mungkin ya wis ada ground-groundannya, ada apa kayak gitu. Nanti kan mungkin kisaran 2 bulanan lagi Pak ya. Pokoknya ikuti terus ya di perkembangan Galeri Kanaya, khususnya di channel Putra Kendede 27 ya, channelnya YouTube. Oke, pantau terus sampai habis, semoga bermanfaat ya. Sudah mulai terlihat ya konsepnya, kita seperti tadi. Bisa dijelaskan Mas Yanu nanti arahnya gimana kedepannya ini jadi mahkota ya, mahkota. Nanti kan sini banyak awan-awanan, jadi nanti ini kerangka ya Pak Ikan. Nah ini jangan langsung diranting. Kalau pengennya itu buat kontes, itu harus nunggu gede dulu, main tahapan lah, main tahapan. Terus kemudian ini untuk cabang-cabangnya, ini backgroundnya. Nah ini mahkota kedua, di sini mahkota kedua, mahkota ketiganya di bagian sini. Nah di bagian sini mungkin nanti ada mahkotanya mungkin di daerah sini ya.
daerah sini, terus ini untuk ekornya. Seperti itu. Pokoknya gimana kita keringan ini akan selalu terekspos. Nah, jadi mahkotanya itu letaknya di bawahnya ini. Bawahnya ini tinggi segini, ya toh. Ini mahkotanya berarti lunasnya harus segini, Pak Eka. Ini tinggi segini, berarti lunasnya harus segini. Nanti itu mepet kayak gini. Ini tinggi ya kan, ini masih belum diperkecil lagi. Nanti mahkotanya ini pendek. Jadi 1, 2, 3 ekor kayak gitu. Triple trunk ya. Triple trunk. Seperti itu. Kenapa kok dibikin mahkotanya 3 ya Pak Eka? Mungkin buat teman-teman banyak yang belum paham, pengen konsep 3 mahkota atau lebih kayak gitu ya toh. Itu pokoknya itu dilihat dari ini tuh gedenya itu dia dominan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya cabang, yuk kita bikin cabang, jangan sampai cabang ya itu dibikin ada benjolan seperti mahkota, itu nanti akan berat. Seperti itu. Kalau sudah matang baru terasa nanti. Terus misalnya kayak pohon yang misalkan ini kan arahnya ke sini ya, arahnya ini kan ke sana. Terus di sini ada kayak gitu. Ini letaknya di bagian bawahnya ini ternaungi ya kan. Itu mungkin kalau ini masih jarang atau belum matang total itu masih subur-subur saja. Tapi kalau posisi nanti udah matang itu kembali lagi, alam itu nggak pernah bohong ya. Jadi pasti sini tuh akan nggak subur, lama-lama mati karena tertutup ya. Tertutup itu seperti itu. Jadi teori-teori yang dijelaskan para suhu-suhu itu sebenarnya sudah apa ya, sudah memang benar-benar real alami kayak gitu. Walaupun kita bohong, maksudnya itu siapa bilang kalau di bawahnya apa di atasnya ada mahkota terus dikasih di bawahnya nggak bisa hidup. Ini contohnya hidup. Iya hidup untuk sementara, untuk kelanjutannya itu nggak bisa hidup. Kembali lagi pokoknya bonsai itu apa ya, semakin mateng, semakin natural dan semakin hukum alamnya itu lebih jelas. Lebih berlaku ya. Seleksi cabang, seleksi ranting kayak gitu tuh pokoknya nanti akan natural dengan sendirinya lah Pak Eka. Yang terhalang nggak dapat sinar matahari ya pasti mati ranting ya. Pasti mati ranting. Terus kemudian apa yang tumbuhnya itu dominan itu pasti akan membuat kelompok sendiri kayak gitu tuh pasti akan ketemu ketika pohon itu sudah matang. Seperti itu. Jadi pemupukan Mas ya? Ya apa ya? Pakai apa? Ini dekastar, pakai dekastar. Pemupukan itu kita pakai dekastar. Terus sama medianya pasir malang ya. Medianya pasir malang campur kokopit dikit nggak apa-apa biar nggak terlalu kering. Nah ini untuk osmokot ya. Osmokotnya pakai yang 17, 11, 10. Ini pakai yang kemasan kecil, kenapa? Karena yang gede langka atau enggak ada. Sekarang kayak gitu. Saya bentar ya Pak Eka, tak bongkari dulu ya ini sebelum dipupuk. Jadi biar teman-teman juga menyaksikan detailnya nanti tampil itu seberapa akarnya kayak gitu. Nah ini tuh kan akarnya putih-putih kayak gini, tandanya pohon itu sehat. Enggak disancang, enggak disantiki. Di semua pohon itu kalau akarnya itu putih-putih kayak gini berarti pohonnya itu sehat pol. Kalau santiki motong ini berani ya? Nanti apa dikeret dulu, dikeret dulu, baru nanti kalau sudah keluar akar itu bisa dipotong del. Kayak gitu. Kan kayak kelihatannya kan terlalu panjang. Terlalu panjang, nanti di tahap nanti Pak Eka. Kalau posisi sudah subur ya. Kalau sekarang masih baru dikawat jangan dulu, nanti ngaruh. Soalnya kan dia kayak sejenisnya sisir, dia jalur-jalur gitu loh Pak. Saya juga masih belajar ini. Oke, terima kasih Mas Yanu ya. Siap. Edukasinya juga bermanfaat bagi penontonnya channel Plaket PD27 ya. Sukses selalu Mas Yanu ya. Amin. Ini tinggal ya, pokoknya tinggal mupuk ya. Ini kasih pupuk. Sudah selesai ya. Sudah selesai ya. Sudah ini, sudah finish. Di bagian atasnya atau pengkonsepan tadi itu sudah selesai. Nunggu hasilnya nanti berapa bulan lagi nggak tahu. Iya. Yang jelas ini nunggu hasilnya jadi.
Ya kalau sobat-sobat ini tertarik dengan pohon ini nanti bisa bawa ke Mas Yanadi ya. Siap. Nanti nomor dan alamat saya taruh di kolom deskripsi. Oke. Yang jelas harganya juta ya teman-teman ya. Tetap bisa. Memang tapi ini tujuannya memang belum dijual, mau di konsep. Tapi kalau teman-teman memaksa ya monggo, paksa Mas Yanunya biar Mas Yanu pas kilap atau pas gimana. Ya. Nanti dikiranya banyak yang tanya, "Pak, aku punya uang 500.000 dibelikan ini," kayak gitu. Kayaknya kalau 500.000 belum. Oh, belum ya. Kayak gitu. Bukannya kita sombong, wah pohon kayak gitu aja kok mahal banget. Ini memang belum kita niat untuk jual. Seperti itu ya, mohon maaf nih teman-teman. Oke, terima kasih yang menonton sampai habis. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bencana.